Inilah menu krensengan ala Jawa Timuran. Selamat menyaksikan tayangan kuliner buka rasa. Krensengan daging sapi ala Jawa Timuran. Setelah disiapkan daging sapinya, daging sapi yang telah dipotong-potong sebesar jadu atau sebesar jari kelingking, baru kita siapkan bumbu yang perlu digiling atau di blender. Bumbu yang digiling atau di blender adalah cabai, jahe, serai, daun salam, daun jeruk, dan kemiri. Dalam proses pemblenderan, baiknya menggunakan minyak makan dan bukan air. Fungsi minyak makan dipakai untuk memblender adalah agar bumbu lebih tahan lama, baik kesegarannya maupun rasanya. Terlebih, bila disimpan dalam kulkas, akan semakin bertahan lama berminggu-minggu, bahkan bisa bertahun-tahun kalau disimpan dalam freezer. Selanjutnya, bumbu yang telah diblender kita gongserai, kita oseng sampai matang atau beraroma harum rempah-rempah. Lakukan penggorengan dengan api kecil. Jangan menggunakan api besar karena bisa menyebabkan gosong atau matangnya tidak merata. Setelah tercium aroma rempah-rempah dan matang, baru kita masukkan bumbu petis udangnya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan daging sapinya. Proses diaduk terus-menerus sampai daging sapinya matang. Proses ini tidak menggunakan air atau tambahan minyak untuk menggoreng. Jangan saat mengoseng kita beri bumbu yang telah kita siapkan. Dalam video ini, saya menggunakan daging yang mudah empuk. Maka prosesnya adalah kita matangkan terlebih dahulu bumbunya dan diberi rasa yang seandainya sudah pas, baru kita masukkan dagingnya. Sebentar saja kita oseng-oseng, lalu kita angkat. Hal ini nanti akan membuat tekstur dagingnya itu matang di luar dan empuk di dalam, seperti halnya kita menikmati sate kambing muda. Begitulah hasil dari pengolahan bila kita menggunakan daging yang mudah empuk. Kalau kita menggunakan daging yang tidak mudah empuk atau alot, maka setelah kita mengoseng bumbu, kita beri air dan masukkan dagingnya. Kita aduk-aduk sampai airnya nyusut. Hal ini seperti sama halnya dengan kita membuat rendang. Bila daging yang kita oseng itu ternyata alot atau liat, maka kita cara memasaknya seperti memasak rendang alias lebih lama.
dan hasilnya pun daging atau teksturnya akan lunak atau empuk seperti halnya daging pada rendang. Nah, sekarang tinggal Anda, bagaimana Anda akan memilihnya? Apakah daging yang Anda akan masak itu daging yang mudah empuk atau lunak, atau daging yang alot atau liat? Nah, nah, selamat mencoba, selamat mempraktekkan, selamat menduplikasikan. Buka rasa. Saya aturkan terima kasih telah menyaksikan tayangan Buka Rasa. Bila Anda ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah, saya akan segera membalasnya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Yang telah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam proses penayangan ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Buka rasa.